Great leaders connect, not just communicate. Materi ini membahas tentang bagaimana seorang pemimpin yang hebat itu tidak hanya pandai berbicara, tapi juga tahu bagaimana cara membuat koneksi yang dalam dengan orang lain. Karena dalam dunia entrepreneurship, koneksi itu sangat penting dan lebih penting daripada hanya sekedar menyampaikan pesan, karena kepemimpinan sejati itu akan terjadi ketika kita bisa membangun hubungan yang kuat dan saling memahami. Menjadi entrepreneur leader yang terus terhubung itu sangat penting. Karena sebagai pemimpin tentu saja kita tidak boleh terputus hubungan dari tim kita. Seorang entrepreneurial leader itu berarti ya memang dalam setiap praktek kita sebagai seorang wirausaha harus terus terhubung, harus mampu menjaga komunikasi, dan mampu memastikan bahwa kita semua bergerak ke arah yang sama. Komunikasi itu menjadi pondasi sebagai dasar dari satu kesatuan yang kuat untuk menghadapi tantangan dan juga untuk mencapai visi yang kita bangun. Sehingga inilah definisi connect. Keterhubungan itulah yang membuat kita menjadi satu kesatuan tim yang akan bergerak ke arah yang sama. Connect itu juga berarti bahwa pada saat kita berkomunikasi, komunikasi yang kita lakukan itu otentik, bukan hanya sekedar penyampaian informasi saja. Komunikasi yang baik ini bicara tentang bukan hanya sekedar memberikan informasi yang kita punya, tapi bagaimana sebagai seorang leader mampu berbagi pemikiran, perasaan, dan visi secara jujur, sehingga orang lain atau tim kita merasa dihargai dan bisa melihat dunia dari sudut pandang yang sama. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin, kita perlu mengembangkan satu keterampilan, yaitu keterampilan komunikasi, tapi komunikasi yang memahami. Karena dalam komunikasi yang memahami, seorang pemimpin itu tidak hanya sekedar berbicara untuk memberikan arahan, tapi juga bagaimana akhirnya kita belajar mendengarkan, menyimak, dan punya niat untuk bisa memahami. Mendengarkan dengan empati akan membantu kita mengerti perasaan dan juga kebutuhan orang lain di sekitar kita. Sehingga ya memang kekuatan terbesar bagi seorang pemimpin itu adalah ketika bisa mendengar untuk memahami, maka ini pun akan berdampak terhadap respon yang kita berikan terhadap setiap komunikasi yang kita bangun. Dengan demikian, skill kita akan bertambah menjadi skill bagaimana kita mengembangkan komunikasi yang terjalin atas dasar kepercayaan. Karena kepercayaan adalah dasar dari semua komunikasi yang efektif. Tanpa kepercayaan, hubungan kita dengan tim bisa goyah. Dan kepercayaan ini adalah pondasi penting dalam kepemimpinan menurut John Maxwell. Di dalam komunikasi juga, kita juga harus sebagai seorang pemimpin, kita harus mengembangkan yang namanya engagement communication. Bagaimana seorang pemimpin itu bicara tentang kedekatan, keterhubungan satu dengan yang lain, antara kita dengan tim kita, dengan siapapun, di mana kita sebagai seorang entrepreneur pasti akan bertemu dengan banyak pihak. Engagement communication ini dimaknai dalam sebuah unsur yang positif, di mana komunikasi itu saling membangun dan juga saling bertumbuh. Di dalam engagement communication, kepemimpinan itu tidak bicara tentang siapa yang berkuasa, tapi bagaimana akhirnya kita bisa peduli dan merawat orang-orang atau tim yang ada di sekitar kita. Sebagai pemimpin, kita harus bisa menjaga dan memberdayakan tim, bukan hanya sekedar memberi perintah, tapi juga kita belajar memberikan perhatian sekaligus inspirasi. Menjadi seorang pemimpin, akhirnya kita pun akan terus belajar menjadi seorang pendengar yang aktif. Karena sebuah pondasi komunikasi yang efektif itu baru bisa dimulai ketika ada yang mampu mendengarkan dengan penuh perhatian. Pemimpin yang hebat tahu kalau mendengarkan dengan baik adalah langkah pertama untuk memahami dan juga mengarahkan tim ke arah yang benar. Inilah the art of communication is the language of leadership itu sendiri. Menjadi seorang pemimpin, pada saat semua level dan tahap komunikasinya sudah berkembang, pada akhirnya kita pun akan mampu merangkul perbedaan. Kita tentu sadar bahwa ketika membangun tim tidak terlepas dari perbedaan satu dengan yang lain. Keunikan setiap pribadi tentu saja tidak sama.
Dan kepemimpinan yang sukses itu adalah kepemimpinan yang mampu merangkul keberagaman dalam tim. Perbedaan itu tidak menjadi kelemahan, tapi justru menjadi kekuatan. Karena setiap orang bisa membawa perspektif yang unik dan memberikan ide baru yang mengarah kepada inovasi. Diversity is the art of thinking independently together, kata Malcolm Forbes. Pada akhirnya juga pemimpin akhirnya akan belajar tentang empati. Empati itu adalah bagaimana seorang pemimpin tidak hanya sekedar mendengarkan lagi, tapi juga punya kepedulian. Pemimpin yang peduli akan mendengarkan dengan hati dan akan bisa memenangkan hati dan juga pikiran timnya. Empati merupakan kunci untuk menciptakan hubungan yang lebih dekat dan membawa dampak positif dalam setiap langkah bersama. Empati itu juga bicara tentang kejujuran dalam berkomunikasi. Kejujuran adalah hal yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dalam komunikasi. Ini tidak berbayar, tapi kejujuran yang tidak perlu biaya ini akan bisa hancur ketika ada ketidakjujuran di dalamnya. Pemimpin yang jujur akan selalu dipercaya oleh timnya, dan ini akan memperkuat hubungan yang ada. Kita belajar dari beberapa quote yang sudah diberikan oleh para ahli yang bisa menginspirasi kita tentang bagaimana seorang leader bisa membangun komunikasi yang efektif dan juga connect dengan orang lain. Eleanor Roosevelt berkata bahwa seorang pemimpin yang baik itu bisa menginspirasi orang lain untuk percaya pada diri mereka sendiri. Ini adalah makna dari kepemimpinan yang memberdayakan. Artinya pemimpin yang hebat itu nggak cuma bisa bikin dia sendiri hebat, nggak cuma sekedar membuat orang lain percaya padanya, tapi juga membuat mereka percaya pada kemampuan mereka sendiri. Karena mereka akhirnya juga mampu mencapai tujuan mereka yang inline dengan tujuan organisasi atau tujuan tim yang kita bangun. Selanjutnya, inspirasi quote dari John Maxwell berkata bahwa kepemimpinan yang hebat itu bukan datang dari kekuatan pribadi, tapi dari kemampuan kita memberdayakan orang lain. Lagi-lagi, ini bicara tentang kemampuan memberdayakan orang lain. Pemimpin yang sejati mampu membantu orang lain berkembang dan mencapai potensi terbaik mereka. Dan jangan lupa, kita menjadi pemimpin, kita menjadi entrepreneur tentu saja karena kita tahu kita punya harapan untuk bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Dan Peter Drucker mengatakan bahwa untuk bisa memprediksi masa depan, ya mau tidak mau kita harus mengkreasikan, menciptakan. Karena masa depan itu bukan hanya sesuatu yang bisa kita prediksi, tapi memang bisa kita ciptakan. Sebagai seorang pemimpin, kita harus mampu melihat peluang dan menciptakan masa depan yang lebih baik karena keputusan yang kita ambil hari ini berdampak pada apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan Steve Jobs akhirnya berkata bahwa ketika kita bisa melihat perubahan sebagai peluang, maka di sanalah akan terjadi inovasi. Inovasi itu tentang bagaimana kita bisa melihat sebuah perubahan. So, jangan takut dengan perubahan. Ini juga menjadi esensi penting dalam sebuah komunikasi karena seringkali perubahan itu dihindari atau ditakuti. Setiap perubahan harus kita maknai sebagai sarana untuk kita bisa berkembang, tumbuh, dan menciptakan sesuatu yang lebih besar. Tapi kalau tidak dikomunikasikan, mungkin tidak akan terjadi. Sehingga pada akhirnya dari materi ini kita belajar bagaimana menjadi seorang true leader dalam dunia entrepreneurship. Menjadi true leader dalam dunia entrepreneurship bukan hanya sekedar memberikan arahan, tapi juga menghubungkan hati, pikiran, dan juga tujuan bersama. Inilah yang kemudian akan mampu membantu kita membawa tim menuju kesuksesan bersama. Karena pada akhirnya kita dan juga tim akan bergerak sebagai satu kesatuan yang saling mendukung untuk mencapai visi di masa mendatang.